terhormat, Pak Fasilitator, yang kami hormati Ibu PP, kami kelompok 1 di sini kasus yang pertama itu di sekolahnya Pak Antri, siswa-siswinya belum tergerak untuk membuat lingkungan kelasnya bersih karena mereka masih membuang sampah sembarangan. Nah, Pak Antris ini ingin meminta solusi dari Bu Nunu terkait permasalahan tersebut. Berarti di sini saya Nunung Halifa sebagai coach dan Pak Antris Sutrisman sebagai coach. Kita mulai ya Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Antris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Ibu? Sehat. Ya. Tapi bagaimana Ibu sebaliknya, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Kenapa tadi ada topiknya? Begini Bu, jadi ada sesuatu yang menjadi ganjalan saya lah di sekolah ya Bu. Jadi Iya. yang mau dicurhatin sama Ibu. Boleh ya Pak. Jadi ada yang mengganjal ya? Iya Bu. Oke, nggak masalah. Karena ini di pertemuan ini juga kan kita tujuannya akan ngobrol kan, ya. Mungkin diantaranya sesuatu hal yang mengganjal di hati Pak Antris. Nah, kalau boleh tahu, apa nih kira-kira yang mengganjal di hati Pak Antris itu? Iya Bu, jadi terima kasih sebelumnya Bu, karena sudah diperbolehkan untuk ngobrol, untuk curhat sama Ibu. Ini Bu, terkait sampah. Jadi di sekolah saya itu Bu, anak-anak itu sudah sering sebetulnya saya ingatkan buang sampah itu pada tempatnya. Jadi seperti itu. Tapi kok masih saja sering membuang sampahnya itu sembarangan Bu. Jadi misalnya kalau di kelas kadang ada yang berani di lantai, kemudian ada yang berani juga di kolong meja gitu Bu. Jadi permasalahannya seperti itu. Oh begitu. Baik, berarti ini arah pembicaraan kita, pembahasannya Pak Antris ingin membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Pak? Iya betul Bu, ya seperti itu. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Pak Antris itu terkait membuang sampah? Nah, jadi begini Bu, jadi di kelas saya itu selain tadi anak-anak suka membuang sampah di bawah kolong meja, di kolong meja ya. Jadi anak-anak itu kayak malas gitu teh Bu untuk membuang sampah pada tempatnya. Kadang di depan kelas itu kan ada tong sampah yang ada tutupnya tuh. Tapi anak-anak itu tidak mau membuka tutupnya untuk membuang sampah ke dalam wadah sampah tersebut. Padahal sudah disediakan kan. Jadi wadah sampahnya itu mungkin malas atau gimana itu anak-anak. Jadi membuang sampah itu di atas tutup tong sampah tersebut kadang-kadang. Kalau tidak di kolong meja. Iya begitu. Ini ya, Bu, jadi nampaknya anak-anak itu kurang memperhatikan kebersihan kayaknya, dan juga tidak menghiraukan padahal sampah itu kan berbahaya ya. Oh iya. Jadi ini terkait dengan perhatiannya anak-anak terhadap kebersihan itu, kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa ya? Oh iya, kalau menurut saya sih nampaknya anak-anak itu kurang termotivasi mungkin Bu. Artinya mereka itu tidak tahu mungkin bahaya-bahaya dari sampah, sehingga mereka membuang sampah itu seenaknya begitu Bu. Oh iya. Lalu apa ada penyebab lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah tersebut Pak? Ya mungkin mereka juga tidak ada motivasi Bu untuk bisa menjaga kebersihan. Mereka mungkin belum sadar kalau tindakan yang mereka lakukan itu ya nantinya bisa mengganggu orang juga atau juga lingkungan Bu. Oh begitu ya Pak. Iya Bu. Nah terkait masalah yang sudah Bapak sampaikan,
Saya yakin nih kalau Pak Antris itu, sudah ada rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk memberikan, solusi terkait permasalahan sampah tersebut, Pak? Iya Bu, ada sebetulnya. Eh, Sebagai contoh untuk mengatasi masalah sampah tersebut, saya mempunyai rencana nanti Bu nih dalam kegiatan pembelajaran saya akan coba putarkan nih video tentang bahaya sampah Bu. Mungkin dengan memutarkan video tentang sampah itu supaya mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sangat membahayakan. Kemudian selain dari segi kebersihan juga tidak baik ya, Bu, seperti itu ya Bu. Kemudian dari segi kesehatan apalagi. Dan sebagai umat muslim mungkin juga kita ingin menggugah kesadaran mereka bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya Bu. Jadi akan menggugah kesadaran dari video itu. Iya. Dan tindakan itu atau dengan membuang sampah itu sangat membahayakan sekali sebetulnya dampaknya. Iya, bagus itu Pak. Saya rasa dengan tampilan video terkait bahaya sampah, insya Allah bisa membuat anak-anak sadar untuk membuang sampah pada tempatnya Pak. Apa ada hal lain lagi yang akan Bapak lakukan selain yang tadi? Oh iya ada Bu, ada. Jadi tadi supaya anak-anak termotivasi untuk menjaga kebersihan bukan hanya kebersihan kelas, tapi lingkungan sekolah juga ya Bu. Terus apalagi kan sekolah saya sekolah Adiwiyata sekarang sedang mengajukan Adiwiyatanya tingkat provinsi Bu. Jadi nanti supaya kita selaras dengan visi sekolah dan juga sekolah Adiwiyata provinsi, jadi saya akan berencana membuat lomba kebersihan antar kelas Bu yang akan diumumkan nanti setiap minggunya. Dan ini akan saya usulkan nanti kepada kepala sekolah. Kemudian juga kebetulan saat ini akan diadakan diskusi nih nanti ke depan untuk menyusun tema proyek gitu ya. Tema proyek barangkali nanti bisa diambil yang paling urgent, temanya ini kelola bumi lestari Bu mungkin jadi nyambungnya ke sana ke proyek juga. Jadi nanti jadi fokusnya itu ke penanganan sampah seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Pak rencananya. Jadi nanti dampaknya bukan hanya untuk kelas Bapak saja ya, tapi untuk seluruh kelas di lingkungan sekolah Bapak ya. Luar biasa sekali Pak. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya tentunya kan Bapak pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain kan? Nah, kira-kira nanti Bapak akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana solusi Bapak itu terlaksana dengan baik Pak? Ya Bu, nanti saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah Bu, karena kan kepala sekolah yang menentukan kebijakan. Kemudian terkait dengan pembelajaran proyek itu juga nanti saya akan meminta dukungan atau kolaborasi dan juga koordinasi dengan rekan-rekan sejawat Bu dan juga panitia supaya tema yang saya usulkan tadi bisa terlaksana begitu Bu. Oh iya Pak. Lalu apakah ada dukungan lain lagi Pak? Barangkali selain dari pihak internal sekolah ada yang lain lagi? Iya Bu, nanti barangkali dalam kegiatan P5 itu kan ada yang namanya kontekstualisasi Bu. Iya. Nanti saya juga mau usul untuk menghadirkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi. Barangkali kalau pihak lain yang memberi materi, anak-anak mempunyai ketertarikan tersendiri Bu, karena kalau dari pihak guru barangkali mereka menganggap sudah biasa mungkin seperti itu Bu. Wah, sangat luar biasa sekali Pak. Jadi langkah yang akan dilaksanakan itu sepertinya insya Allah akan berdampak positif ya Pak untuk sekolah Bapak. Nah, agar kegiatan yang Bapak rencanakan terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana secara kontinu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang sudah Bapak tawarkan tersebut? Ya Bu, jadi begini, karena kebetulan saya ini juga sebagai koordinator Bu. Ya. Nanti yang jelas tanggung jawab ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan nanti
saya sendiri yang akan memimpin rekan-rekan sejawat saya untuk membuat tema dan topik proyek ini yang sesuai dengan solusi tadi Bu. Jadi supaya anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya dan kemudian bisa mengelola sampah tersebut Bu. Sehingga anak-anak kalau tahu bahaya sampah itu seperti apa dan juga sampah itu bisa dikelola dengan baik dan bisa dijadikan bahan untuk P5, maka nampaknya permasalahan ini bisa diselesaikan begitu. Wah, luar biasa, Pak. Jadi, langkah yang akan Bapak laksanakan itu, saya yakin akan berjalan dengan sangat baik, Pak. Dan pastinya akan berdampak baik untuk sekolah Bapak, apalagi untuk, kebersihan lingkungan di sekolah Bapak. Sehingga, sekolah Bapak bisa menjadi sekolah yang ramah lingkungan seperti yang tadi Bapak katakan bahwa sekolah Bapak itu kan, menuju ke adiwiyata provinsi ya, Pak? Betul Bu. Iya. Kemudian setelah tadi Bapak menyampaikan dari awal sampai akhir, tampaknya secara tidak sadar Bapak itu sudah menyampaikan solusi juga nih ternyata ya? Iya Bu, ternyata aduh ya Allah, tidak sadar saya Bu. Ternyata saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri ya Bu. Ya Iya Allah. iya, Pak, betul sekali. Nah, sekarang, bagaimana, kondisi Bapak yang tadi ada yang mengganjal, apakah masih ada yang mengganjal dalam hati Bapak ataukah sudah lega nih? Ya alhamdulillah Bu, sudah lega tuh setelah ngobrol dengan Ibu tadi, dengan Bu Nunung ya, membimbing saya untuk menemukan solusi. Eee, Ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Nunung. Alhamdulillah ya Pak, berarti, sekarang sudah baik kondisi hatinya, sudah tidak ada lagi yang mengganjal ya Pak. Nah, apakah ada yang ingin Bapak bicarakan lagi mungkin selain tentang sampah tadi, ada yang lain lagi? Saya kira aduh, karena saya saking gembira Bu. Ya jadinya bingung ya bagaimana sih caranya ya, tapi aduh ya Allah dengan ngobrol itu saya kira udah cukup Bu. Jadi sudah terjawab semuanya. Nanti barangkali dalam pelaksanaannya saya butuh bimbingan dari Ibu, nanti saya akan menghubungi Bu Nunung kembali. Seperti itu. O oke siap Pak, saya akan dengan senang hati dan selalu terbuka untuk Bapak. Saya juga berterima kasih loh Pak kepada Pak Antris, karena, sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Kemudian, saya juga sangat berterima kasih karena dengan mendengarkan dari berbagai hal yang sudah, Bapak sampaikan, dari ide-ide solusi yang sangat luar biasa itu bisa menjadi pembelajaran buat saya loh, Pak. Itu bisa menjadi referensi yang sangat bagus, bisa saya terapkan juga di, lingkungan sekolah saya. Nah, kalau, sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya mau pamit loh, Pak. Saya doakan semoga programnya bisa terlaksana dengan baik ya, Pak. Amin amin amin. Assalamualaikum, Pantris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bapak.